Orang muslim memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah di pintu surga menjumpai orang-orang yang masuk surga yang pertama itu kebanyakan orang-orang miskin. Memang benar hadisnya ada Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah melihat di pintu neraka, mayoritas yang masuk dalam neraka adalah para perempuan. Ya, ini hadisnya sorry. Ya program biasanya nasrimanya terserah. Ya, memang kasusnya seperti itu, banyak perempuan yang masuk neraka, hadisnya memang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis yang lain ada 3 golongan yang akan masuk surga yang pertama. Ada 3 golongan yang akan masuk neraka pertama pula. Saya singkat karena waktunya terbatas. Yang pertama, golongan yang masuk surga yang pertama, 3 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah, jihad berperang di jalan Allah. Insya Allah ketika ini lillahi ta'ala karena Allah semata, pasti dia akan masuk surga awal. Orang yang berjihad berperang. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kaya yang dia banyak harta, tapi hartanya tidak melalaikan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang aja, ini orang-orang kaya, kalau banyak di sini menjadi orang kaya. Jadi ada golongan juga yang dia masuk surga awal. Siapakah dia orang kaya seperti apa? Orang kaya, dia kaya banget, harta punya segalanya, tapi dia masih rajin beribadah. Saatnya sholat dia sholat, saatnya dia pengajian, kemudian kemaksiatan dia tinggalkan. Maka orang kaya seperti ini juga insya Allah dia akan masuk surga yang awal kedua. Yang kedua, ini golongan yang kedua. Siapa lagi golongan yang ketiga yang akan masuk surga awal? Dia adalah orang miskin, tapi kemiskinannya tidak melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak punya harta, tapi ketika ada suara azan dia datang ke masjid. Saatnya dia hadir di majelis ilmu, dia hadir. Ini golongan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Orang miskin yang taat kepada Allah. Kemudian ada 3 golongan yang akan masuk awal di neraka. Siapakah dia? Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin seenaknya sendiri. Orang belum tentu salah ditangkap. Contohnya kemarin yang Sekjen FPI Munarman itu kan belum salah, ditangkap dia, dituduh teroris. Ternyata terakhir kemarin divonis dia tidak terkena atau tidak masuk ke dalam jaringan teroris. Ya, jadi belum tahu salahnya langsung tangkap aja, belakangan nanti. Itu kasus kemarin yang hangat-hangat. Tapi vonisnya Munarman itu yang Sekjen FPI itu tidak terbukti sebagai teroris. Kalau kemarin Guntur Romli, ya, para buzzer mengatakan si Noel itu adalah pendukung teroris karena membela Munarman. Salah besar karena Munarman tidak terbukti sebagai teroris. Sekarang ada ya Bu, Guntur wong Islam, Noel wong Kristen. Sing Kristen bela sing Islam, sing Islam bahkan sebaliknya. Inilah zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama yang masuk neraka. Jadi pemimpin yang zalim. Dia dapat anggaran bikin jalan, ngecor, kudune semeternya misalkan 2 sak cuma dikasihkan 1 sak. Kemudian seharusnya anggaran misalnya 50 sak cuma dikasihkan 25 sak. Ini pemimpin yang kayak gini juga akan masuk ke neraka yang awal. Kalau dalam Sobi sama kita sebutkan apa? Kemarin kan ada ya ulama dalam protes yang acara apa itu pesta
pesta-pesta di Arab Saudi yang datang dari luar negeri begitu, ulama yang protes waktu khotbah Jumat langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara gara-gara menyampaikan kebenaran. Cuma kan kritik pemerintah, itu salahnya di situ. Kalau di Arab Saudi tidak boleh kritik pemerintah. Indonesia boleh kok, negara demokrasi katanya, itu boleh-boleh aja. Jadi pemimpin yang pertama sebenarnya usul sekarang Bapak Ibu sekalian, pemimpin kita cari pemimpin yang amanah kan sulit. Kenapa sulit? Lalu gimana mau amanah ketika mau sudah mencalonkan diri saja sudah butuh uang yang begitu besar. Kemarin Anies itu katanya dari koceknya sendiri itu sekitar 92 miliar. Itu baru dari Aniesnya loh ya, belum dari Sandinya. Untuk jadi gubernur DKI mengeluarkan uang sejumlah 92 miliar. Itu baru dari Aniesnya, belum dari yang lainnya. Kan sudah kalau mau amanah zaman sekarang itu pemimpinnya. Karena kadang-kadang juga salah juga rakyatnya. Awal-awal rumah tekan, jalur toko, jalur semen, jalur pengurus masjid, jalur karpet. Sehingga apa? Diawali dengan seperti itu, ketika jadi pun dia akan minta balik. Namanya orang nggak pengen rugi. Manusia kan nggak ada yang pengen rugi. Wong sama Tuhan saja hitung-hitungan, apalagi sama manusia. Itu hakikat manusia kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua adalah siapakah orang yang akan masuk golongan yang masuk neraka? Ya, yang kedua adalah orang kaya yang dia dikasih harta yang banyak berlimpah, tapi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sholat tidak mau, ngaji apalagi. Kemudian kerjaannya minum-minuman keras, berbisnis dengan modal yang haram. Orang kaya kayak gini juga masuk neraka awal-awal Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir yang ketiga, golongan siapa yang akan masuk neraka awal? Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Nang dunia kere orang doya apa-apa, tapi kalau sembahyang orang belum. Muazin masjid sampai geran papat. Pak jauh ada yang mulung-mulung sampai jeritnya esok, tapi nggak mau ke masjid. Dia sombong. Kenapa dia sombong? Allah panggil ya. Muazin kan itu adalah perantara Allah, tapi hakikat yang manggil adalah Allah. Tapi dia nggak mau. Ayo jalan kita misalkan. Mas Reska jalan, tak panggil, res gitu. Dia jalan terus, kan saya butuh Reska sombong gitu. Pasti kayak gitu. Tak panggil nggak nengok, nggak mau datang, sombong. Sama Pak Bu, azan itu panggilan Allah, sama Allah dipanggil tuh. Sini Mas, sini Bu, Bapak Ibu sekalian sini masjid sholat dulu. Ada hak saya, hak saya apa? Kata Allah, hak saya adalah 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat itu. Panggilan Allah sebenarnya. Dipanggil sama Allah tapi kemudian enggak kan? Saya enggak mau. Kemudian sama Allah dimingi-mingi, di pas itu 27, enggak mau juga. Enggak lah, saya doa, minginya yang 1 derajat aja, saya enggak mau 27. Itu kan orang miskin yang sombong. Dikasihkan Allah kelimpahan keberkahan, tapi dia nggak mau lanjut itu. Dikasih bantuan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, tapi dia nggak mau. Sepertiga akhir, ya, tahajud. Allah sudah kabarkan kepada kita, Allah itu pas sepertiga malam akhir, dia curahkan keberkahannya. Diisyaratkan, ya beliau Allah itu turun ke bumi, berteriak menyampaikan kepada hamba siapa yang meminta kepadaku maka akan kukabulkan permintaannya. Itu kata Allah. Tapi karena kesombongan dalam diri manusia, nggak mau, mendingan saya tidur aja, enak tidur, dingin kok, nggak mau saya lupa apalagi mandi, gitu. Sombong.
Nah, orang-orang miskin yang sombong semacam inilah yang dia juga akan masuk neraka awal, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya dari hadis ini jangan khawatir. Emang ada orang-orang miskin yang masuk surga awal, tapi juga ada orang-orang miskin yang dia juga masuk awal neraka, masuk neraka di awal-awal itu. Tadi diceritakan yang masuk awal siapa masuk surganya? Orang miskin yang dia taat kepada Allah. Allah berikan dia kemiskinan harta, kadang untuk makan saja dia sulit, bahkan kadang-kadang untuk berpakaian yang lebih bagus saja dia sulit. Tapi ketika Allah panggil dia mau datang. Seperti malam akhir, walaupun rumahnya bocor dia masih mau bangun. Walaupun rumahnya sempit untuk sholat dia masih mau untuk tahajud. Orang miskin yang kayak gini lagi insya Allah termasuk golongan yang awal masuk surganya. Tapi kebalikannya ada orang miskin yang cepat juga masuk neraka. Siapa? Orang miskin yang dia sombong. Sudah miskin tapi sombong. Amalnya sedikit tapi sombong. Amalnya belum seberapa tapi tidak mau menambah amal solehnya. Nah, orang miskin yang seperti ini, orang miskin yang sombong, dialah orang miskin yang akan masuk awal masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah jangan takut jadi orang kaya. Ya, karena sahabat yang masuk di jalan masuk surga oleh Allah juga oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang kaya pula. Ada Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang kaya sebenarnya. Tapi pada waktu perang apa itu disediakan semuanya, katanya untuk berperang di jalan Allah. Ada sahabat Umar juga orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu sebagian besar juga orang-orang kaya. Tapi catatannya adalah orang-orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia banyak harta tapi dia tetap bersujud kepada Allah Subhanahu. Dia orang kaya tapi hartanya ditunaikan, zakatnya dilakukan, infaknya juga tidak diabaikan. Orang kaya seperti ini insya Allah termasuk kepada golongan orang-orang kaya yang insya Allah akan dulu masuk surganya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam Islam itu kaya miskin, kaya miskin itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kita kaya juga taat, inginnya, harapannya. Soal kita juga ingin selamat dunia dan akhirat, artinya di dunia kita juga ingin enak, di akhirat juga ingin enak, dua-duanya bisa ingin baik. Apakah bisa? Insya Allah. Kuncinya apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di dalam Allah, kita lihat sejarah dulu sebelum Islam hadir Madinah, kota Madinah atau dulu sebelum datangnya Islam namanya adalah Yathrib. Itu kota tandus, kota penyakitan, orang nggak pada mau ke Yathrib. Gitu. Berkebunnya juga nggak bagus, pokoknya bukan kota yang tidak didatangi lagi Yathrib itu. Tapi dengan datangnya Islam ke Yathrib memberikan kabar-kabar kebaikan. Yathrib yang tadinya kota yang kurang bagus, penyakitan, tandus, tapi dengan datangnya Islam menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kuncinya apa? Ditaat dari orang yang bertakwa. Maka kata Allah, seandainya kamu itu mau taat, mau jadi orang yang bertakwa, maka kata Allah akan aku berikan ini rezeki dari arah, dari segala penjuru arah, dari langit dan bumi. Kuncinya di ketaatan itu. Taat tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian,
sebagai orang Islam jangan ada mindset mendingan aku di wong kaya atau tempat itu surga. Belum tentu kok. Belum tentu. Dikira orang miskin pasti cepat masuk surganya, tidak juga. Kalau banyak dosanya, ibaratnya kan dibodoh dulu ke neraka, dilewat dulu lah bahasa Jawanya. Bodoh, di minyak-minyak gitu kan, baru dipakai itu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Sudah miskin di dunia terus maksiat sholat nggak mau. Kemarin saya habis ngurusin satu anak itu. Semua orang gue, kan aku cium pira gue. Paling 10.000 mas, 10.000 iya murah ketemu cium 10.000. Naik ketemu mobil pira 10.000 ketemu. Orang miskin maaf, saya nggak sebutkan orang namanya. Dia nggak punya harta banyak. Tapi cium sudah kenal, saya sendiri belum pernah, alhamdulillah belum pernah minum. Mobil apa lagi? Saya kamu nggak punya uang saja, sehingga karena nggak punya uang, Bapak Ibu sekalian itu beli cium dan pilnya itu harus nyuri. Namun apa benar jual kafe di kebugaran orang gue kan gitu ya. Ini orang miskin yang kayak gini gitu. Yang sudah di dunia itu sudah sengsara, apalagi besok di akhirat. Kalau masih ada iman sedikit, berarti kan dosa-dosanya harus diselesaikan dulu, dibersihkan dulu oleh Allah. Di neraka bersihinnya. Kalau dunia kan enak, kotor, tinggal bersih di kamar mandi pakai sabun. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pembersih di akhirat itu adalah di neraka. Ibaratnya di nekake dosanya centungan disit, godok disit, dileo, ditos-tos disit, demeng dinikmati gitu. Kayak gawe keluban gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya yang kami sampaikan sebagai pembuka, nanti Al-Mukarram Mbak Yai Imam Bayar sudah hadir, nanti dilanjutkan. Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kaya miskin nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita taat atau enggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa kita adalah, ya Allah, semoga Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu doa yang ingin kita raih. Kita ingin rezeki yang melimpah, yang berkah, saatnya banyak, infaknya juga banyak. Itu impian saya. Semoga menjadi hidayah Amin. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kata yang kurang berkenan baik yang di masjid maupun yang di luar masjid. Kalau ada yang menyinggung, tolong untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Imam, monggo dilanjutkan.